Israel ketar-ketir, beberapa negara perlahan mulai memboikot Israel semua termasuk Eropa. Stasiun televisi rezim Zionis KAN 11 mengabarkan Italia telah menolak untuk menjual senjata dan amunisinya ke Angkatan Laut Israel. Menurut stasiun televisi Israel, beberapa negara dunia sudah tidak mau memberikan senjatanya ke rezim Zionis dan sudah mulai memboikot Israel secara perlahan. Sejumlah negara lain, kata KAN 11, mengumumkan mematuhi konstitusi negaranya yang melarang penjualan senjata ke pihak-pihak yang sedang berperang. Stasiun televisi Israel juga menerangkan, sementara itu beberapa negara membiarkan Israel menunggu senjata mereka. Seperti Italia, seperti dikutip dari KAN 11, mengaku tidak siap menjual senjata dan amunisi ke Angkatan Laut rezim Zionis Israel. Di sisi lain, media Israel mengatakan bahwa Jerman dan Perancis sudah memperingatkan Israel terkait ekspor peralatan tempur ke rezim itu. Sebuah sumber keamanan Israel kepada KAN 11 mengatakan Tel Aviv mengkhawatirkan serangan potensial ke Rafah akan berpengaruh pada bantuan-bantuan keamanan Amerika Serikat ke Israel. Banyaknya negara yang sudah memboikot Israel membuat ekonomi dan juga kehidupan di Israel semakin lesu. Anggota Parlemen Eropa mengatakan Israel yang habisi orang bukanlah Yaman. Kini banyak negara sekutu Zionis angkat kaki. Mick Wallace pada hari Minggu mengatakan intervensi kemanusiaan Houthi di Laut Merah tidak menghabisi siapapun atau membunuh siapapun, tapi genosida Israel di Gaza telah membunuh ribuan warga sipil tak bersalah. Ia menambahkan serangan-serangan Yaman di Laut Merah dilakukan untuk menghentikan genosida di Gaza terhadap kapal-kapal yang membantu genosida tersebut. Menurut Mick Wallace, di saat Houthi tidak menghabisi seorang pun dalam serangan-serangannya di Laut Merah, Israel telah menghabisi lebih dari 23.000 warga sipil, 10.000 diantaranya adalah anak-anak tak berdosa. Ia bertanya, lalu siapa yang diserang Amerika Serikat dan Inggris? Tentu mereka tidak menyerang Israel karena mereka mendukung genosida. Sebaliknya, mereka menyerang Houthi dan menghabisi setidaknya 6 orang. Negara-negara barat katanya menghabisi orang untuk mengamankan barang-barang supaya sampai ke Israel dan menghabisi ribuan orang dengan sanksinya di Iran, Venezuela, dan juga Suriah. Mick Wallace menegaskan bahwa Houthi atau Ansarullah Yaman menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina seperti yang dilakukan Afrika Selatan di Den Haag. Akan tetapi, sungguh menyedihkan bahwa solidaritas Uni Eropa diberikan kepada Imperium Amerika Serikat dan Zionis, dasar Uni Eropa tak tahu malu. Di sisi lain, yang melakukan kejahatan sesungguhnya adalah Israel itu sendiri, maka bersiaplah untuk kehancurannya. Gempar, media Israel akui kekalahan tentaranya di Gaza. Koran Haaretz menulis upaya militer Israel untuk memusnahkan tunnel bawah tanah milik Hamas gagal total di jalur Gaza, mengalami kegagalan setelah hampir 4 bulan berperang, belum apa-apa. Koran itu dalam sebuah penelitian berjudul Terowongan Bawah Tanah Gaza menulis bahwa upaya tentara Israel untuk menghancurkan terowongan Hamas semuanya gagal total. Media Israel ini menulis, pejabat Israel dan unit-unit perang militer rezim menyatakan jaringan tunnel yang digali di jalur Gaza lebih besar dan luas dari apa yang dibayangkan. Komandan tinggi militer Israel juga menyatakan tidak mungkin memusnahkan tunnel-tunnel Hamas dan bahkan sangat sulit untuk mengaksesnya. Lebih lanjut, koran ini menambahkan, militer Israel setelah 3 bulan perang mengarungi
pasukannya di Gaza dan muncul kontradiksi besar di antara pejabat dan para komandan tinggi serta banyak dari mereka yang kecewa dan juga frustasi. Haaretz lebih lanjut mengutip sumber intelijen Zionis yang mengikuti aktivitas Hamas mengakui bahwa tembok penghalang tersebut gagal dalam uji coba pada tanggal 7 Oktober dan menambahkan pembangunan tembok penghalang menyebabkan upaya menindaklanjuti terowongan di jalur Gaza dilupakan di kalangan militer Israel. Dan perasaan ini muncul dalam struktur keamanan dan militer bahwa selama terowongan-terowongan ini tidak melintasi garis perbatasan, ancaman mereka terhadap Israel akan jauh lebih kecil. Sebelumnya, koran New York Times Amerika menulis dalam sebuah laporan bahwa luas kedalaman dan juga kualitas terowongan yang dibangun oleh Hamas di jalur Gaza telah mengejutkan dan mengecewakan tentara Zionis. Pada bulan Desember lalu, militer Israel memperkirakan panjang jaringan terowongan Hamas mencapai 250 mil, namun pejabat senior Israel kini mengatakan kepada The New York Times tanpa menyebut identitasnya bahwa jaringan tersebut jauh lebih besar dari angka tersebut. Menurut New York Times, bagi tentara Israel, terowongan Hamas dianggap sebagai mimpi buruk yang sangat penting bagi kemanusiaan dan juga kemampuan Hamas. Di sisi lain, banyak tentara Israel diledakkan di dalam tunnel ketika mencoba menyusup ke dalam terowongan milik Hamas tersebut.